Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di IES Channel. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang pengembangan diri, yaitu yang terkait dengan bagaimana kita membuat rencana atau tujuan pengembangan diri kita dalam sebuah rencana yang disebut SMART Goal. How to set personal development goals for work. Jadi bagaimana kita membuat personal development goals, khususnya kali ini adalah untuk meraih pekerjaan kita. Untuk memulai pengembangan diri, Anda harus membuat rencana dengan langkah-langkah yang dapat ditindaklanjuti. Langkah-langkah ini akan membantu Anda mengukur peningkatan Anda dan membuat Anda tetap fokus pada target. Nah, langkah apa yang harus dilakukan? Pertama adalah buatlah visi. Jadi Anda harus memiliki visi pribadi Anda, visi individu Anda ke depan dan jauh ke depan. Yang kedua, bangunlah sebuah rencana. Yang ketiga, lakukan tracking terhadap progres dari rencana Anda. Dan yang keempat, lakukan review secara terus-menerus, secara reguler terhadap rencana yang telah Anda buat untuk melakukan evaluasi pencapaian maupun segala sesuatu yang mungkin perlu dilakukan revisi di dalam perjalanan menuju pencapaian tujuan tadi. Nah, apa yang dimaksud dengan SMART Goal? SMART adalah akronim yang merupakan singkatan dari Specific, Measurable, Achievable, dan Relevan, serta Time-Based. Jadi, Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-Based. Setiap elemen ini bekerja bersama-sama untuk mencapai atau menciptakan tujuan yang direncanakan dengan cermat, jelas, dan dapat dilacak. SMART Goal. S. Spesifik. Buatlah sejelas dan sespesifik mungkin dengan apa yang ingin Anda capai. Semakin mendekati tujuan Anda, semakin banyak capaian yang bisa Anda peroleh. Anda akan memahami langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapainya. Measurable. Bukti apa yang akan buktikan bahwa Anda mempunyai atau membuat kemajuan menuju tujuan Anda. Menetapkan tonggak sejarah di sepanjang jalan akan memberi Anda kesempatan untuk mengevaluasi kembali dan mengoreksi segala sesuatu sesuai dengan kebutuhan. Ketika Anda mencapai tonggak sejarah Anda, ingatlah untuk menghargai diri Anda sendiri dengan cara yang sederhana namun bermakna. Achievable, yaitu menetapkan tujuan yang dapat Anda capai secara wajar. Cara wajar, tidak berlebihan, tidak neko-neko. Ya. Dalam jangka waktu tertentu akan membantu Anda tetap termotivasi dan fokus. Sebelum Anda mulai bekerja menuju suatu tujuan, putuskan apakah itu sesuatu yang dapat Anda capai sekarang, ataukah ada langkah-langkah awal tambahan yang harus Anda ambil untuk menjadi lebih siap. R atau relevan. Saat menetapkan tujuan untuk diri sendiri, pertimbangkan apakah itu relevan atau tidak. Setiap tujuan Anda harus selaras dengan nilai-nilai Anda dan tujuan jangka panjang yang lebih besar. Jika suatu tujuan tidak berkontribusi terhadap tujuan Anda yang lebih luas, Anda mungkin perlu memikirkannya kembali. Yang terakhir, T atau time base. Apa kerangka waktu tujuan Anda? Yaitu tanggal akhir dapat membantu memberikan motivasi dan membantu Anda memprioritaskan segala langkah yang harus dilakukan.
Mengapa harus menggunakan SMART goal? Menggunakan kerangka tujuan SMART menetapkan batasan dan menentukan langkah-langkah yang perlu Anda ambil, sumber daya yang diperlukan untuk sampai ke sana, dan tonggak sejarah yang menunjukkan kemajuan di sepanjang jalan. Dengan tujuan SMART, Anda lebih mungkin untuk mencapai tujuan Anda secara efisien dan efektif. Nah, salah satu contohnya misalnya seperti ini. Pernyataan tujuan, bahkan ini adalah pernyataan visinya. Saya akan menjadi salah satu sumber daya bidang akuntansi pada Bank BUMN 3 bulan setelah saya menjadi sarjana lulusan Setia Indonesia Banjarmasin. Itu contohnya ya. Nah, kita melihat dari pernyataan itu secara kerangka SMART-nya. Yang spesifiknya itu adalah pernyataan tujuan menjadi salah satu sumber daya bidang akuntansi. Jadi sudah jelas bidangnya, kemudian sudah jelas posisinya yang diinginkannya. Kemudian measurable. Keberhasilan dapat diukur dengan apa? Jumlah lamaran, wawancara, dan tawaran pekerjaan. Jadi kalau Anda menargetkan untuk menjadi salah satu sumber daya di sebuah perusahaan, tentu saja Anda harus punya langkah-langkah untuk membuat lamaran, melakukan wawancara, dan tawaran-tawaran pekerjaan yang Anda ikuti seleksinya. Achievable. Nah, yaitu dengan pernyataan menjadi salah satu sumber daya. Jadi ini sesuatu yang secara wajar dapat dicapai. Kalau Anda misalnya ingin langsung menjadi manajer, tentu belum bisa, ya, belum belum achievable sifatnya, karena Anda baru lulus tiga bulan setelah menjadi sarjana tadi itu, masih fresh gitu ya. Kemudian relevan, setelah menjadi sarjana akuntansi lulusan Setia Indonesia Banjarmasin, ini berarti relevan dengan bidang yang dipelajarinya dan latihan-latihan yang telah dimilikinya. Dan terakhir adalah time base, 3 bulan setelah menjadi sarjana. Itu adalah target waktu yang ingin dicapai seseorang untuk mencapai tujuannya. Nah, demikianlah personal development goals yang secara sederhana namun sangat powerful untuk membantu Anda dalam menetapkan langkah-langkah apa yang akan Anda peroleh setelah Anda menjadi seorang sarjana. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Learning, Doing, and Trying.